Wirya Carita mempersembahkan kisah dari karya S.H. Mintarja, Tanah Warisan. Selamat menikmati. Salam budaya. Kisah ini berlatar belakang pada era zaman Kerajaan Pajang. Pada waktu itu sedang terjadi perseteruan antara Pajang dengan awal berdirinya Mataram. Bagaimana kisah selanjutnya? Mari kita simak bersama-sama. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, soho share. Matur nuwun. Cambuk Suwelo berdesing menderu. Bramanti menggelengkan kepalanya, katanya, "Aku tidak akan melakukan, Temunggul. Aku tidak akan dapat berbuat apa-apa. Aku sudah yakin bahwa Suwelo dan Panjang mempunyai kemampuan yang cukup untuk menjadi anggota pengawal Kademangan." Temunggul tertawa, katanya, "Ayolah, bersikaplah sebagai seorang laki-laki. Apalagi putra Paman Purwito yang hampir-hampir tidak terkendali itu. Kau pun harus menunjukkan bahwa kau adalah seorang laki-laki. Tetapi aku tidak akan melakukannya. Karena kau tidak ingin," ulang Temunggul. Bukan maksudku, karena aku tidak berani." Sekali lagi Temunggul tertawa. Kemudian ditariknya tangan Bramanti dan dibawanya anak itu ke tengah-tengah arena. Sambil mengangkat tangan Bramanti, Temunggul berkata, "Untuk mendapatkan tempatmu kembali di antara kami, kau harus berani berkelahi dengan cara ini. Menang atau kalah bukan soal, tetapi sebagai seorang laki-laki, kau tidak boleh menjadi gemetar ketakutan." Bramanti tidak segera menjawab. Dadanya sedang diamuk oleh kebimbangan dan keraguan-raguan. Sementara itu Temunggul terkejut ketika mendengar suara yang bernada berat. "Hei, siapa anak itu?" Temunggul berpaling, dilihatnya Ki Jogoboyo berdiri mendekatinya. "Apakah anak itu Bramanti yang pernah kau bawa ke Kademangan?" "Ya, Ki Jogoboyo," jawab Temunggul. "Akan kau apakan anak itu?" "Aku harap ia berkelahi melawan Suwelo atau Panjang." "Apakah itu memang kau gendaki, Bramanti?" Bramanti menggelengkan kepalanya, sehingga Ki Jogoboyo itu pun kemudian membentak, "Kalau begitu, pergi kau. Mengapa kau berada di tengah arena?" Kemudian kepada Temunggul ia berkata, "Tidak ada peraturan yang dapat memaksa seseorang harus bertanding. Lepaskan anak itu." Tetapi Temunggul tergagap. "Maksudku biarlah ia menjadi seorang laki-laki. Mengapa kau ribut-ribut tentang anak itu? Biar sajalah ia menjadi perempuan atau menjadi banci. Itu bukan persoalanmu." Namun kata-katanya terputus oleh kata-kata Ki Demang. "Biarlah Ki Jogoboyo, anak laki-laki Candisari tidak boleh cengeng. Karena itu biarlah ia merasakan serba sedikit bahwa anak-anak muda Candisari harus berwatak laki-laki." Ki Jogoboyo menggeram, tetapi ia tidak dapat berbuat apa-apa. Sambil mengumpat-umpat, ia kembali duduk di tempatnya. Kini kembali Temunggul menengadahkan wajahnya. Dipanggilnya Suwelo sambil berkata, "Nah, lihatlah dan ajarilah Bramanti menjadi seorang laki-laki." Suwelo pun menjadi ragu-ragu sejenak. Dipandanginya wajah Temunggul, kemudian wajah Ki Demang yang duduk di tepi arena di samping Ki Jogoboyo. Barulah ketika Ki Demang mengangguk kepadanya, hatinya menjadi mantap. "Nah, Bramanti," berkata Temunggul, "senjata apa yang akan kau pergunakan?" Bramanti tidak segera dapat menjawab. Sejenak ditatapnya wajah Temunggul.
Swelo, kemudian Ki Demang, dan Ki Jogoboyo. Menanggapi sikap orang-orang Candisari, dada Bramanti serasa sudah tidak dapat menampung lagi. Tapi ketika Kali teringat akan ibunya, maka ia selalu berjuang untuk tetap menguasai perasaannya. Ternyata nama ayahnya yang kurang menguntungkan baginya itu benar-benar telah membawanya ke dalam berbagai kesulitan. Namun ia masih bertahan pada pendiriannya. Ini adalah salah satu wujud kebaktianku kepada orang tua. Aku harus mencuci nama keluargaku dengan tingkah laku dan perbuatan baik. Kemudian terngiang kembali kata-kata ibunya. Mengapa engkau pelajari ilmu semacam itu? Ayahmu juga mempelajari ilmu semacam itu dahulu. Bramanti terkejut ketika ia mendengar Temunggul membentaknya. Hei, mengapa engkau tidur? Ayo, sebut senjata apa yang akan kau kendaki. Tetapi Bramanti menggelengkan kepalanya. Aku tidak ingin berkelahi, karena aku memang tidak mampu melakukannya. Persetan, Temunggul menjadi jengkel. Melawan atau tidak melawan, Swelo akan menyerang engkau dengan caranya. Dan bersungguh-sungguh, aku akan menghitung sampai bilangan ke-10. Ayo cepat sebut senjata yang kau kehendaki. Jangan buat nama ayahmu tercemar. Ayahmu adalah seekor serigala yang disegani di Kademangan ini. Lebih dari 10 tahun yang lalu. Aku masih ingat betapa ia seorang yang gagah perkasa. Mengapa engkau kini menjadi pengecut dan bahkan banci? Bramanti tidak dapat menjawab. Karena itu ia terdiam. Cepat, teriak Temunggul. Ki Jogoboyo yang telah beringsut mengurungkan niatnya untuk berdiri karena Ki Demang menggamitnya. Biarlah saja, berkata Ki Demang. Ki Jogoboyo menggeram, tapi ia tidak berbuat apa-apa. Bramanti akhirnya tidak dapat mengelak lagi. Ketika Temunggul membentaknya sekali lagi, ia menjawab, kalau aku terpaksa melakukannya, terserah kepada Swelo. Senjata apakah yang dikehendakinya? Bagus, sahut Temunggul yang kemudian bertanya kepada Swelo. Senjata apa yang kau kehendaki? Cambuk, sahut Swelo sambil tersenyum. Temunggul mengerenyutkan keringnya, tetapi ia pun kemudian tersenyum pula. Bagus, kalian akan memakai cambuk. Tidak, tiba-tiba Ki Jogoboyo berteriak. Terlampau, berbahaya bagi Bramanti. Sudahlah Ki, cegah Ki Demang. Jangan campuri persoalan anak-anak. Ki Jogoboyo terdiam, namun ia masih berkomat kamit. Sementara itu Temunggul telah memberikan sebuah cambuk kepada Swelo dan sebuah pada Bramanti sambil berkata, nah, kalian akan segera bertanding sebagai anak laki-laki, bukan anak-anak cengeng. Karena itu tidak boleh menangis dan berlindung kepada ibu masing-masing. Terdengar suara tertawa tertahan di antara para penonton. Namun karena mereka melihat Temunggul tertawa, akhirnya suara tertawa itu pun meledak. Suara tertawa di seputar arena terasa seperti percikan bara api di Bramanti. Tetapi sekali lagi mencoba menahan hatinya. Kalau aku membuat kesalahan, aku akan diusir dari Kademangan ini. Aku akan kehilangan tanah kelahiran yang tercinta ini. Dan ibu pun akan semakin menderita, katanya di dalam hati. Karena itu maka ia telah berjuang untuk mengambil suatu keputusan bahwa ia tidak akan melawan. Sehingga kemudian maka Temunggul telah melangkah surut sambil berkata, aku akan menghitung sampai 3. Kemudian kalian akan mulai dengan pertandingan itu. Sejenak kemudian terdengar Temunggul mulai menyebut urutan bilangan itu. 1, 2, 3. Berbareng terkatupnya mulut Temunggul, terdengarlah cambuk Swelo meledak sehingga Bramanti terkejut karena dan meloncat selangkah surut. Sikap Bramanti itu telah meledakkan tawa sekali lagi di seputar arena. Namun kali ini hati Bramanti tidak lagi menjadi panas.
karena justru ia telah menemukan keputusan. "Hei, jangan lari," desis Suwelo sambil melangkah maju. Sedangkan Bramanti terus-menerus bergeser mundur, melingkar dan melompat-lompat. Suwelo tertawa dibarengi oleh suara tertawa orang yang melihat pertunjukan itu. "Aku akan mulai, Bramanti," berkata Suwelo. "Terserah kepadamu apa yang akan kau lakukan." Bramanti tidak menyaut, tetapi tangannya menjadi gemetar dan ujung cambuknya diseretnya di atas tanah yang berdebu. Tetapi agaknya Suwelo benar-benar akan mulai. Diangkatnya tangkai cambuknya, kemudian sekali lagi menggelegar di udara sambil melontarkan bunyi yang memekakkan telinga. Meskipun ujung cambuk itu belum menyentuh tubuhnya, namun Bramanti telah mengerutkan keningnya. Dan tiba-tiba saja cambuk itu menggelepar sekali lagi, disusul oleh suara keluhan terdengar. Bramanti melompat beberapa langkah sambil mundur, menyeringai kesakitan. Seleret jalur merah telah membekas di tengkuknya. "Hei anak Purwito, mengapa engkau menangis, hei? Ayo lawan Suwelo," teriak yang lain. Bramanti menggigit bibirnya sambil meraba jalur merah di tubuhnya itu. Tetapi Suwelo seolah-olah tidak tahu bahwa Bramanti sedang menyeringai kesakitan. Perlahan-lahan ia melangkah mendekat sambil menggerak-gerakkan tangkai cambuknya. Bramanti menjadi semakin terdesak mundur. Tetapi pada suatu saat ia tidak dapat mundur lagi. Bahkan beberapa anak-anak muda yang berdiri di seputar arena itu mendorongnya maju. Pada saat Bramanti sedang terhuyung-huyung karena dorongan anak-anak muda di belakangnya sambil menyurainya, sekali lagi cambuk Suwelo meledak. Kini punggung Bramantilah yang terasa disengat oleh ribuan lebah. Tapi agaknya Suwelo masih belum puas. Saat kemudian terdengar cambuk itu terdengar Bramanti berteriak kesakitan. Sekali lagi Suwelo tertawa terbahak-bahak, dibarengi oleh orang-orang yang menonton di seputar arena. "Ayo anak Purwito, kalau kau ingin membalas dendam, sekarang adalah saat yang paling baik. Ayah-ayah kami ingin melihat apakah anak Purwito mampu berbuat seperti ayahnya." Bramanti mengerutkan tubuhnya sambil merintih kesakitan. Tiba-tiba dilemparkannya cambuknya sambil berkata, "Aku minta ampun." Sekali lagi suara tertawa meledak seolah-olah memanggil bunyi puluhan huruf yang meledak bersama-sama. Anak-anak berteriak-teriak memanggil nama Bramanti, sedang orang-orang tua memalingkan wajahnya sambil meludah di tanah. Inilah anak Purwito itu. Tapi agaknya Suwelo masih belum puas. Ia melompat sekali lagi mendekat. Tetapi ketika tangannya terangkat, maka terdengar Ki Jogoboyo berteriak, "Hei, kok gila Suwelo? Anak itu sudah melepas senjata." "Ia menjadi takut," desis Temunggul. Namun Ki Jogoboyo berteriak lagi, "Menurut ketentuan, apabila salah satu pihak telah melepaskan senjata, itu berarti ia telah mengakui kekalahan. Pertandingan tidak perlu diteruskan. Tetapi ini bukan penjajakan dalam rangka pendadaran. Kali ini kami ingin mengajari Bramanti untuk menjadi seorang laki-laki. Anak laki-laki Candisari, itu saja. Tapi itu sudah keterlaluan. Itu sama sekali bukan mengajari. Yang dilakukan oleh Suwelo adalah penyiksaan tanpa berkemanusiaan." "Bukan maksud kami, Ki Jogoboyo," sahut Suwelo. "Apa kau bilang? Kau berani membantah, anak manis?" Suwelo mengerutkan keningnya. Dipandanginya wajah Ki Demang yang justru tersenyum. Kemudian katanya, "Sudahlah Ki Jogoboyo, jangan marah. Tapi kau benar bahwa perkelahian harus dihentikan." Lalu katanya kepada Tumenggung, "Sudahlah, aku berharap bahwa Bramanti akan dapat menjadi seorang anak laki-laki dari Kedemangan Candisari." "Nah," berkata Temunggul kemudian, "apakah kau masih bermaksud untuk menjadi anggota pengawal Kademangan ini?" Bramanti tidak menjawab, tetapi kepalanya tertunduk dalam-dalam.
Renungkan apa yang kau lihat hari ini, berkata Temunggul. Mungkin suatu ketika kau ingin menjadi pengawal seperti Suwelo dan Panjang. Kata-kata Temunggul itu disambut oleh suatu tertawa gemuruh. Beberapa anak-anak muda yang lain berteriak-teriak tidak menentu. Sedangkan Bramanti masih saja menundukkan kepalanya. Pergilah, berkata Temunggul kemudian. Bramanti tidak menunggu Temunggul mengucapkannya untuk kedua kalinya. Dengan tergesa-gesa ia menyeret kakinya tertatih-tatih keluar arena. Ketika ia telah berada di antara para penonton, ia menarik napas dalam-dalam. Ia terkejut ketika seorang laki-laki agak kekurus-kurusan menggamitnya. Ketika ia memandanginya wajah laki-laki itu, ia mendengar orang itu bergumam, sakit. Bramanti mengangguk jawabnya, ya paman, kau masih ingat aku? Sekali lagi Bramanti mengangguk, masih paman. Aku dulu tidak sekurus sekarang, ketika aku menjadi pembantu ayahmu. Bramanti mengangguk-anggukkan kepalanya. Sebaiknya kau pulang saja, anak-anak memang dapat berbuat aneh-aneh terhadapmu. Bramanti mengangguk, ya paman, tetapi aku akan mendengarkan hasil pendadaran kedua anak-anak muda itu. Laki-laki yang tinggi kekurus-kurusan itu mengangguk, katanya, mereka belum akan diterima hari ini. Biasanya masih ada yang harus mereka lakukan. Bramanti tidak menyaut. Kini dilihatnya Temunggul berdiri di tengah arena sambil menengadahkan dadanya. Sejenak kemudian ia berkata, pendadaran tingkat pertama telah selesai. Keduanya telah dapat mengatasinya. Untuk seterusnya, kami selalu menunggu kawan-kawan yang sedang tumbuh. Temunggul berhenti sejenak, dan kami pun akan selalu menunggu kawan kami yang telah lama sekali meninggalkan kampung halaman. Bramanti yang telah menyatakan keinginannya bahwa pada suatu ketika ia akan dapat diterima menjadi pengawal Kademangan. Ketika Temunggul berhenti sejenak dan tersenyum aneh, maka anak-anak muda yang lain pun bersorak pula. Sedangkan Bramanti berdiri menyudut di belakang orang yang lain. Namun orang-orang itu pun berpaling kepadanya sambil tersenyum pahit. Kita akan sampai pada pendadaran tingkat kedua, berkata Temunggul seterusnya. Tetapi kita tidak akan mempergunakan kuda liar lagi. Kita akan mengambil cara yang bermanfaat bagi sekarang ini. Temunggul itu berhenti pula saat dipandanginya wajah-wajah Suwelo dan Panjang yang menegang. Kalian berdua, berkata Temunggul kemudian, diberi kesempatan sepekan lamanya untuk menangkap harimau yang sering mengganggu Kademangan ini. Harimau itu pasti harimau tua yang sudah tidak mampu lagi mencari makan di hutan-hutan sebelah. Nah, apabila kalian berhasil, maka kalian dengan resmi akan diterima menjadi pengawal Kademangan ini. Kalian boleh membawa senjata apa saja yang kalian kehendaki untuk memburu harimau itu. Temunggul berhenti pula sejenak lalu, tetapi seandainya harimau itu tidak muncul lagi, maka kalian boleh menukarnya dengan harimau yang mana saja, asal dalam waktu sepekan ini. Suwelo dan Panjang saling berpandangan sejenak. Wajah mereka menjadi tegang, namun kemudian mereka berdua mengangguk-anggukkan kepala mereka. Apa kalian sanggup melakukannya? Bertanya Temunggul. Tentu, jawab Suwelo. Aku akan menangkap harimau itu bersama Panjang. Harimau yang manapun juga. Bagus, berkata Temunggul. Sekarang kita sudah selesai. Maka bubarlah mereka yang mengerumuni arena. Bramanti pun dengan tergesa-gesa meninggalkan tempat itu, supaya tidak timbul persoalan yang lain lagi yang dapat membuatnya bertambah pening. Ketika ia masuki regol halaman rumahnya, ibunya telah berdiri di ambang pintu peringgitan. Perempuan tua itu menarik napas dalam-dalam. Dengan serta-merta ia bertanya,
Bukankah tidak terjadi sesuatu atasmu, Bramanti? Bramanti tersenyum, jawabnya. Tidak, Ibu, aku hanya menonton saja. Oh, ibunya mendesah. Syukurlah, aku selalu dibayangi oleh kecemasan tentang kau. Aku melihat sikap anak-anak yang tidak begitu baik terhadapmu. Aku berusaha menyesuaikan diri, Ibu. Aku tidak mendekati mereka. Aku melihatnya dari kejauhan, di antara orang-orang tua, perempuan, dan anak-anak. Ibunya menganggukkan kepalanya, kemudian ia bertanya, bagaimana dengan kedua anak muda yang ikut dalam pendadaran itu? Swelo dan Panjang, kedua-duanya cukup baik untuk menjadi anggota pengawal. Bramanti berhenti sejenak kemudian, tetapi justru itulah yang mengherankan. Ternyata di sini ada beberapa orang yang memiliki kemampuan yang cukup, namun tidak seorang pun yang berani melawan Panembahan Sekar Jagad, apalagi ikut serta dalam pergulakan yang terjadi antara Pajang dan Mataram. Oh, jangan berbicara tentang itu lagi, Bramanti, potong ibunya. Berbicara tentang halaman ini, tentang rumah ini, dan tentang Kademangan ini. Aku juga sedang berbicara tentang Kademangan ini, Ibu. Bukankah masalah Panembahan Sekar Jagad itu juga masalah Kademangan ini, dan masalah Pajang dan Mataram juga akan menyangkut langsung Kademangan ini? Apakah kita akan berpangku tangan selagi Mas Ngabehi Loring Pasar berusaha membangun suatu pemerintahan yang akan dapat memperbarui wajah kerajaan Pajang yang sudah mulai suram karena Solah Hadiwijoyo yang agak sisip saat terakhir? Oh, ibunya berdesah. Aku tidak mengerti apa-apa yang kau katakan itu. Tidak seorang pun dari Kademangan ini yang melibatkan diri dalam persoalan yang tidak dimengertinya. Ya, itulah yang membuat kita semua di sini menjadi kerdil. Bramanti, desis ibunya kemudian, sebaiknya kau pun tidak perlu ikut melibatkan diri dalam persoalan yang tidak ada sangkut pautnya dengan persoalan kita di sini. Bramanti tidak menjawab, tetapi sorot matanya membayangkan gejolak hatinya sehingga ibunya berkata, kau pasti akan pergi lagi dari rumah ini. Anak muda itu menarik napas dalam-dalam, tetapi ia tidak menjawab lagi. Ia merasa bahwa tidak ada gunanya lagi berbantah dengan ibunya. Ibunya adalah salah seorang yang pendiriannya dapat lepas dari pendirian kebanyakan orang di Kademangan ini. Meskipun ibunya seakan-akan terpencil. Apakah kau mengerti maksudku, Bramanti? Bertanya ibunya. Bramanti menganggukkan kepalanya, jawabnya. Ya, Bu, aku mengerti. Bagus. Dengan demikian kau tidak akan pergi lagi dari rumah ini. Bramanti terdiam. Apapun yang terjadi di luar dunia kita, biarlah itu terjadi. Kita tidak perlu ikut mencampurinya. Bramanti tidak menjawab. Kepalanya masih saja mengangguk-angguk meskipun dadanya bergolak. Ia merasa bahwa masalah yang dikatakannya itu adalah masalah yang asing bagi ibunya. Ketika ibunya kemudian pergi ke dapur, maka Bramanti itu pun turun pula ke halaman. Pengamatannya yang pendek atas kampung halamannya telah menumbuhkan banyak persoalan di dalam dirinya. Sekali-kali didapatnya jalur-jalur merah di tubuhnya. Untunglah bahwa ibunya tidak melihatnya, sehingga perempuan tua itu tidak mempersoalkannya. Sampai kapan aku dapat menahan diri menghadapi semua persoalan semacam ini, desisnya. Pada suatu saat aku tidak akan dapat menahan hati lagi. Bramanti menjadi cemas sendiri. Apa yang dialaminya benar-benar membuat hatinya terlampau pedih. Mungkin tidak ada seorang pun yang akan bersedia menerima hinaan serupa ini, katanya kepada diri sendiri, sehingga Bramanti sendiri kadang-kadang menjadi ragu-ragu. Apakah yang dilakukan itu sudah tepat? Setiap orang pasti akan mentertawakan aku. Dan apakah memang demikian yang dimaksud oleh guru?
pertanyaan serupa itu selalu saja mengganggunya. Namun akhirnya diletakkannya alasan yang selalu memperkuat sikapnya. Tidak setiap orang berada dalam keadaan yang pahit seperti aku. Tidak semua orang mempunyai seorang ayah seperti ayahku. Agaknya itulah yang membuat aku lain dari orang-orang lain. Bramanti menarik napas dalam-dalam, kemudian diambilnya cangkul dan mulailah ia menyiangi tanaman di halaman rumahnya. Ayunan tangannya berhenti ketika ia melihat melalui pintu regol halamannya beberapa anak-anak muda lewat di jalanan di depan rumahnya. Di antaranya mereka adalah Tanjang, anak muda yang baru saja menyelesaikan pendadaran tingkat pertama. Tetapi Bramanti tidak menegur mereka. Ketika anak-anak muda itu telah lalu, maka kembali dia mengayunkan cangkulnya, sehingga keringatnya membasahi seluruh bagian tubuhnya. Namun demikian angan-angannya masih saja tersangkut kepada sifat-sifat anak-anak muda di Kademangan ini. Mereka ternyata bukan pengecut, tetapi mengapa mereka sama sekali tidak berbuat sesuatu pada saat serupa ini? Menangkap harimau bukan pekerjaan yang mudah, desisnya sambil menggeliat. Kedua tangannya bertelekan ke pinggang. Tetapi aku kira mereka berdua akan dapat melakukan pekerjaan mereka dengan baik. Aku akan bergembira sekali apabila aku mendapat kesempatan untuk menyaksikan pergulatan itu. Bramanti tiba-tiba mengangguk-anggukkan kepalanya. Sambil tersenyum ia berdesis, "Aku akan mencoba melihatnya." Agaknya Bramanti benar-benar ingin melihat bagaimana tandang kedua anak muda itu menghadapi seekor harimau. Karena itu maka Bramanti harus tahu benar, apakah benar-benar ada seekor harimau yang sering mendekati dan bahkan memasuki kademangan mereka. Harimau itu akan keluar dari sarangnya di malam hari, desisnya. Dengan demikian aku pun harus keluar di malam hari. Keinginan Bramanti itu benar-benar tidak dapat ditahannya lagi. Sehingga ketika malam turun ia berkata kepada ibunya, "Nanti malam aku akan tidur di luar saja, Bu." Ibunya mengerutkan keningnya. "Mengapa?" ia bertanya. "Terlalu panas, aku kira di luar, di bekas kandang itu, udara tidak sepanas di dalam rumah." Tetapi suara ibunya terputus. "Aku tidak akan berbuat apa-apa. Aku hanya ingin tidur nyenyak dalam udara yang sejuk." Ibunya mengangguk-angguk meskipun ia masih menyimpan beberapa pertanyaan di dalam hatinya. Namun kemudian ia berkata, "Terserahlah kepadamu, Bramanti." Sebenarnya lah, kemudian Bramanti membawa selai tikar dan dibentangkannya di atas setumpuk jerami di bekas kandangnya yang telah diperbaikinya pula. Ternyata udara di dalam kandang itu cukup hangat, bahkan lebih hangat daripada di dalam rumah yang dikatakannya terlampau panas itu. Tapi Bramanti sama sekali tidak dapat berbaring dengan tenang. Tidak saja kakinya, tetapi tangannya dan bahkan telinganya selalu dikerumuni oleh nyamuk yang berdesing-desing. Tapi Bramanti memang tidak ingin tidur. Ia ingin pergi dengan diam-diam. Ketika malam menjadi semakin larut, Bramanti segera berkemas. Perlahan-lahan ia mendekati bilik ibunya dan perlahan-lahan ia mengetuk sambil memanggil, "Bu, Ibu." Tapi tidak ada jawaban. Ibunya sudah tidur, desisnya. Dengan demikian maka ia telah mendapat kesempatan untuk meninggalkan kandang itu dengan diam-diam. Sejenak kemudian maka Bramanti pun telah berada di jalan yang menuju ke bulak sebelah kademangannya. Bulak itu langsung menghadap ke hutan yang meskipun tidak terlampau lebat, namun masih dihuni oleh berbagai macam binatang buas. "Kalau benar ada harimau tua yang berkeliaran di desa ini," berkata Bramanti di dalam hatinya, "pasti berasal dari hutan itu." Karena itu maka Bramanti ingin melihatnya. Apakah Suwelo dan Panjang juga mencari harimau di daerah itu? Dugaan Bramanti ternyata benar. Ketika ia keluar dari kademangannya, ia melihat sosok tubuh yang duduk berselimut kain panjang. Dengan demikian maka Bramanti pun segera menyelinap ke dalam rimbunan dedaunan.
Untunglah bahwa ia masih belum terlanjur melangkah keluar pedesaan, sehingga kedua orang yang berselimut kain panjang itu belum melihatnya. Dengan hati-hati sekali Bramanti menyusur dinding desanya, kemudian melompat keluar. Sambil merangkak ia menyusup di sela-sela tanaman jagung yang masih muda, mendekati kedua sosok tubuh yang sedang duduk itu. Lamat-lamat Bramanti mendengar salah seorang dari mereka berkata, "Sebentar lagi kita berangkat." Ternyata suara itu adalah suara Suelo. "Ya," sahut yang lain. "Apakah Temenggul akan datang kemari juga?" "Ya, ia akan ikut bersama kami meskipun ia hanya sekedar akan melihat." Agaknya ia tidak percaya bahwa kami berdua akan sanggup menundukkan harimau itu. Mungkin, tetapi mungkin juga ia tidak yakin bahwa kami akan melakukannya agar kami tidak curang dengan membawa beberapa orang kawan lagi. Maka ia akan mengawasinya. Kemudian mereka pun diam untuk sejenak. Agaknya Panjang tidak cukup sabar menunggu, sehingga sambil berdiri ia berkata, "Kalau ia tidak segera datang, kita akan meninggalkannya. Seharusnya ia mempunyai keberanian cukup untuk menyusul kami."